Istilah, tradisi pengecoran, mengemuka di tengah musibah ambruknya bangunan 3 lantai Ponpes Al-Hauzini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Tradisi itu disebut merupakan bentuk hukuman bagi santri yang melakukan pelanggaran. Namun beberapa santri mengungkapkan, mereka hanya diminta membantu tukang, bukan melakukan pengecoran sendiri. Sejumlah alumni membantah bahwa santri dihukum dengan mengecor. Mereka menyebut itu sebagai hoaks dan menyatakan bahwa tradisi sebenarnya adalah roan, yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan pondok. Itu tidak benar. Jika disuruh ngecor, kapan kami belajarnya? Proses pengerjaannya saja butuh berhari-hari, kata Ansori saat ditemui Kompas.com, Sabtu tanggal 4 Oktober tahun 2025. Ia mengatakan bahwa memang ada hukuman bagi santri yang tidak ikut kegiatan tertentu, tetapi bukan dalam perbantuan mengecor, tetapi menambah hafalan mengaji. Menurut Ansori, di lingkungan pesantren memang terdapat tradisi roan atau bentuk gotong royong. Roan sendiri dalam harfiahnya adalah kegiatan santri untuk kerja bakti membersihkan lingkungan pesantren. Artinya, dikerjakan bersama-sama dalam bentuk gotong royong. Ia menambahkan, biasanya roan dilakukan saat hari libur atau waktu tertentu. Namun, seorang santri mengungkapkan, dirinya ikut terlibat dalam membantu proses pengecoran bangunan. Rizky menjelaskan, saat kejadian, ia melakukan pengecoran di lantai 5 atas musala bersama dengan pekerja lain. Saya tidak tahu persis siapa saja yang tertimpa bangunan, soalnya waktu itu saya berada di atas ikut kerja. Akibatnya, Rizky mengalami luka robek di bagian dagu. Sementara itu, dilansir dari sejumlah sumber, santri-santri diminta membantu mengecor atau membangun fasilitas pesantren sebagai bentuk hukuman. Hukuman itu diberikan jika santri tidak mengikuti kegiatan ponpes. Istilah, tradisi pengecoran, mengemuka di tengah musibah ambruknya bangunan 3 lantai Ponpes Al-Hauzini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Tradisi itu disebut merupakan bentuk hukuman bagi santri yang melakukan pelanggaran. Namun beberapa santri mengungkapkan, mereka hanya diminta membantu tukang, bukan melakukan pengecoran sendiri. Sejumlah alumni membantah bahwa santri dihukum dengan mengecor. Mereka menyebut itu sebagai hoaks dan menyatakan bahwa tradisi sebenarnya adalah roan, yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan pondok. Itu tidak benar. Jika disuruh ngecor, kapan kami belajarnya? Proses pengerjaannya saja butuh berhari-hari, kata Ansori saat ditemui Kompas.com, Sabtu tanggal 4 Oktober tahun 2025. Ia mengatakan bahwa memang ada hukuman bagi santri yang tidak ikut kegiatan tertentu, tetapi bukan dalam perbantuan mengecor, tetapi menambah hafalan mengaji. Menurut Ansori, di lingkungan pesantren memang terdapat tradisi roan atau bentuk gotong royong. Roan sendiri dalam harfiahnya adalah kegiatan santri untuk kerja bakti membersihkan lingkungan pesantren. Artinya, dikerjakan bersama-sama dalam bentuk gotong royong. Ia menambahkan, biasanya roan dilakukan saat hari libur atau waktu tertentu. Namun, seorang santri mengungkapkan, dirinya ikut terlibat dalam membantu proses pengecoran bangunan. Rizky menjelaskan, saat kejadian, ia melakukan pengecoran di lantai 5 atas musala bersama dengan pekerja lain. Saya tidak tahu persis siapa saja yang tertimpa bangunan, soalnya waktu itu saya berada di atas ikut kerja. Akibatnya, Rizky mengalami luka robek di bagian dagu. Sementara itu, dilansir dari sejumlah sumber, santri-santri diminta membantu mengecor atau membangun fasilitas pesantren sebagai bentuk hukuman. Hukuman itu diberikan jika santri tidak mengikuti kegiatan ponpes.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.